narasumber kita hari ini. Halo Sobat JKN. Halo. Di sini nih. Nah, langsung ketemu. udah Wati. Selamat sore Sobat JKN. Selamat sore. Selamat bergabung Sobat JKN pada sore hari ini. Oke, karena live-nya baru dimulai, mungkin kita kasih waktu 2 menit dulu ya Isna ya untuk Sobat JKN-nya bergabung. Boleh nih di-share juga informasi live sore hari ini ke temannya, keluarganya yang membutuhkan informasi seputar program JKN. Ya. Karena sore hari ini kita akan live bersama di sini, sekaligus mau tanya jawab juga dengan Sobat JKN semua. Kalau sekiranya butuh informasi atau membutuhkan layanan administrasi lainnya, nanti bisa langsung ditanyakan aja di kolom komentar kita sore hari ini. Oh ya, by the way sekarang sebelum kita perkenalan diri dulu, saya sendiri Mesa Fegia dari BPJS Kesehatan Cabang Solo. Nah, hari ini juga ada partner host saya, co-host ya namanya ya. Co-host saya ada Isna Fadila. Welcome Isna. Baik, selanjutnya Sobat, di sini Mesa nggak cuma berdua aja bareng Isna, karena kita juga mau undang narsum kita Isna ya. Siapa? Kakak yang cantik gitu loh. Namanya Kakak Neldawati. Iya. Oke, kita undang dulu ya Sobat ya, Kakak Cune ya panggilan akrabnya. Iya. Coba kita undang dulu Kak Cunenya. Jeng jeng jeng. Oke. Ya, makasih untuk Sobat JKN yang udah join. Boleh nih sambil tap-tap layar ya. Biar seru. Oke. Halo Kak Cune, sudah bergabung Kakak? Halo, sudah bergabung tapi sepertinya layarnya belum ini ya. Oh iya. Untuk Kakak sendiri udah tampil live kitanya? Udah tampil wajahnya Kak? Sudah. Wah. Sudah, wajah cantik Mesia dan Isna juga sudah tampil sekali. Kemat sekali ya host kita sore ini. Asik. Karena sore ini kita seru banget Kak. Kita nggak cuma berdua aja, kita kedatangan co-host Mesa di sini. Ada Isna. Iya, ada co-host juga ya. Iya. Oke, ini semakin rame Sobat kita join live sore hari ini. Gak apa-apa Kak Cune, masih proses join apa ya Kak ya? Proses live. Iya. Proses. Kayaknya Kak posisi dulu nih, posisi paling PW. Dengar dari gedebuk-gedebuknya sepertinya mengatur posisi. Selamat bergabung. Gedebuk-gedebuk ya. Iya. Siapa? Sudah join kah? Sudah, tapi wajah kakak kelihatan. Oh iya, sebenarnya kita. Sudah, Oh iya, Masya Allah sudah bergabung. Halo. Oke, sebelum kita memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini, kita mau perkenalkan dulu kita dari BPJS Kesehatan Cabang Solo, Sobat JKN. Hari ini spesial banget, kita live kembali yang sudah menjadi rutinitas mingguan kita ya, Dek ya. Nah, hari ini kita akan buka sesi tanya jawab lagi dengan Sobat JKN dan tentunya tetap melakukan sharing informasi yang sangat informatif tentunya seputar program JKN, dan tidak hanya berdua karena sudah bergabung bersama kita narsum kita yang cantik. Ada Kakak Neldawati dari bagian kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Solo. Halo Kak Cune, boleh? Halo semua. Perkenalkan saya Neldawati. Sehari-hari dipanggil Cune di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solo di bagian kepesertaan. Jadi Sobat JKN yang ingin bertanya terkait kepesertaan dan hal seputar JKN lainnya, insya Allah nanti akan kita bantu sama-sama jawab ya, Mesa dan Isna. Siap Kak. Terima kasih untuk Sobat JKN yang sudah bergabung. Oke, ini udah mulai agak rame ya kak.
Udah agak ramai. Walaupun sore kita harus tetap semangat. Boleh nih mungkin Iya, semangat absen dulu sore. sobat JKN kita yang udah join dari mana aja, lebih seru live kita hari ini. Oke, selamat sore semua. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih Kak. Udah mulai banyak. Oke. Yuk kita mulai yuk jawab pertanyaan sobat JKN nih. Udah mulai banyak nih. Oh iya. Karena Kak Cune kebetulan tema kita hari ini ada ya, tema Dek? kita hari ini apa Apa sih, Kak? Dek temanya, Dek? Apa aja sih keuntungan menjadi peserta JKN aktif? Yuk, tanya-tanya. Ya, ini bagi sobat JKN yang ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat kita sore hari ini. Ya. Atau mau langsung dijawab aja, Kak? Untuk Oke, kita jawab pertanyaan pertama ya dari siapa nih? Ayo. Luvita. Kak, jatuh tempo bayar BPJS itu sebenarnya tanggal berapa? Iya, pasti nih co-host yang cantik-cantik ini udah tahu nih tanggal berapa, ayo. Ayo Kak, tanggal berapa Kak? Ayo Kak. Ayo, tanggal 10 ya. Untuk pembayaran iuran BPJS setiap bulannya itu sebelum tanggal 10 setiap bulan ya, sobat KKN. Kemudian pertanyaan kedua, Ucok 30 BPJS di mana bikinnya, Kak? Waduh. Di sini juga bisa ya, Pak Ucok. Nah, di kolom komentar kita sebelah kiri itu sudah ada formulir untuk pendaftaran dan reaktivasi. Silakan diklik dan diisi linknya. Nanti akan kita proses H+1 setelah live ini. Begitu kan ya, Mesa ya? benar banget, Kak. Jadi sobat JKN tidak perlu khawatir karena tujuan kita mengadakan formulir kuning yang berada di sisi sebelahnya kolom chat kita. Ini ada kotak kuning. Di sini ada formulir terkait kalau ada peserta yang ingin mendaftar baru maupun reaktivasi seperti yang disampaikan Kak Cune tadi, bisa langsung diinputkan saja sobat dan juga nomor handphonenya karena nanti petugas kita akan hubungi ya Kak sesegera mungkin. Iya. Ya. Jadi ini sama kayak kita belanja. Klik keranjang kuning yang ada di sebelah kiri kolom komentar. Yang biasa belanja di TikTok pasti tahu nih. Selanjutnya, Sispi, Kak mau nanya boleh Kak? Boleh banget. Nah ini Kak, selanjutnya ada pertanyaan dari Kakak Lala. Kak, jam kesnya apa bisa diganti BPJS pemerintah? Gimana tuh Kak? Nah, Kak Lala, jam kesda itu pengertian sendiri adalah jaminan kesehatan daerah. Artinya itu sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Maksudnya mau diganti ke pemerintah pusat kali ya. Nah, kalau itu Kak Lala silakan berkoordinasi atau minta informasinya ke dinas sosial setempat gitu. Oke, ini ada lagi nih Kak dari Kakak Pui Pui. Kalau Wis, satu keren namanya. pertanyaannya, kalau satu kakak tinggal satu nama yang masih ada premi, yang tiganya udah PBI, itu kenapa ya Kak? Kalau satu kakak tinggal satu nama yang masih ada premi, yang tiganya udah PBI, itu kenapa ya Kak? Nah, Kak, piu-piu, nah, kayaknya nih kiu-kiu gitu kan. Nah, itu sebenarnya ada pendataannya ada di dinas sosial. Nah, mungkin yang satu ini belum masuk ke pendataan atau barangkali sudah bekerja namun belum ditanggung sehingga belum masuk ke yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan harus membayar premi seperti yang didaftarkan sebelumnya gitu. Paham ya Kak ya? Iya, kasih Kak Cune. Wow, luar biasa ini banyak sekali Kak Iya. Cune pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang harus dijawab. Ya, insya Allah kita coba jawabin dari yang paling atas dulu nih sobat ya. Jadi bersabar dulu. Nih narasumber masih semangat ya kan Kak? Kita jawabin. Oh, semangat dong. Oke. Oh iya, sekali lagi kami infokan juga sobat kalau terkait pendaftaran baru atau reaktivasi boleh diinputkan saja di formulir kuning di sisi sebelah kolom chat kita. Nah, Nanti petugas akan lanjut kakak, kita jawabin pertanyaan dari ini Kakak Azahra nih. Kakak Azahra 58. Zahra. Ya. Kak nanya kalau kes sudah mati bisa dihidupkan kembali?
Iya, untuk KIS yang udah mati itu bisa kita reaktivasi dengan syarat dan ketentuan berlaku ya, Kak Azahra 588. Itu bisa dilakukan pengecekan ke Dinas Sosial. Namun kita ada terobosan baru nih, Mei dan Isna. Pasti belum tahu kan ya? Kakak juga baru tahunya tadi. Nah, untuk pengecekan kepesertaan PBIJK dan PBPU Pemda, artinya peserta yang dibayarkan oleh pemerintah daerah dan peserta yang dibayarkan oleh pemerintah pusat untuk melakukan pengecekan status keaktifannya itu sudah sangat gampang sekali karena ada inovasi terbaru dari kantor pusat kita, yaitu namanya sebentar, kakak juga lupa kan karena barang baru nih, yaitu Pasti JKN namanya. Pasti JKN itu adalah pantau status kepesertaan dan informasi jaminan nasional. Nanti akan kita share barcode-nya. Jadi sobat JKN yang ada di mana saja tinggal scan barcode kemudian masukkan NIK dan tanggal lahir, itu akan bisa ngecek atau melihat status kepesertaannya di PBIJK atau PBPU Pemda masih aktif atau sudah tidak begitu. Dan juga bisa membantu saudara-saudara di sekitar. Ini misalnya nih ada tetangga lansia nggak punya nih Android gitu kan, nggak tahu juga statusnya BPJS PBI-nya masih aktif atau tidak. Nah, itu nanti Mesa juga bisa bantuin, tinggal ketikkan saja NIK dan tanggal lahirnya, itu akan mendapatkan informasi bahwa kartu orang tua tadi masih aktif atau sudah nonaktif gitu. Nanti kita akan share juga barcode-nya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu. Oh iya, ini adalah pertanyaan lagi Kakak Amelia Rahman Denti. Pertanyaannya, hai Kak, hai. Banyak banget berita yang bilang iuran akan naik. Gimana itu? Wah, sampai dengan saat sekarang untuk kenaikan iuran itu kita belum ada info resmi. Nah, nanti kalau sudah ada info resmi dari kantor pusat atau regulasi terbaru dari pemerintah kita, itu akan segera kita informasikan melalui kanal-kanal maupun media informasi lainnya. Gitu, Kakak Amelia. Ya, Kakak Amelia Rahman Denti. Gitu ya, Kak? Iya, untuk sekarang belum ada ya info kenaikan iuran. Jadi masih sama dengan yang seperti berjalan biasanya. Oke, kita next ya, Kak. Ini ada pertanyaan dari Kakak Reza Akila. Pertanyaannya, Kak, aku urus JKN almarhum suami. Udah 2 bulan gak cair-cair, Kak. Padahal gak ada kendala, cuma suruh sabar terus. Nah, jadi gimana tuh, Kak? Kak, ini kayaknya sepertinya salah lapak ya. Iya, ini kayaknya kakak salah lapak, Kak. Kita di BPJS Kesehatan itu tidak ada pencairan untuk yang jaminan kematian. Mungkin bapak kakaknya bisa ke BPJS Ketenagakerjaan. Lapak sebelah ya, Kak ya. Sebelah ya, Kak. Oke. Ya, di sebelah dia. Ada lagi Oh nih. iya, kita mau apa dulu? Kak, by the way ini kita pakai stiker ada di sisi atas kita. Boleh dong Kak ini dikenalin dulu, ini apa sih stiker yang di atas? Oke, siap. Nah, buat sobat CKN di sekitar Kota Solo maupun di seantero rayo gitu kan, yang mau mengakses pelayanan BPJS Kesehatan itu sudah sangat mudah sekali, tidak harus datang ke kantor, cukup di WhatsApp saja di nomor 0811 8165 165 yang di sebelah atas kanan ya, di atas kepalanya Isna. Nah, itu nomor WhatsApp-nya pelayanan BPJS Kesehatan. Jadi sambil rebahan di rumah itu sudah bisa akses BPJS Kesehatan. Kemudian bisa juga melalui aplikasi mobile JKN, yaitu aplikasi yang sudah sangat komplit sekali untuk mendapatkan akses pelayanan. Mau ngecek kepesertaan, mau ngecek iuran, mau screening kesehatan juga bisa di aplikasi mobile JKN. Untuk antrian berobat juga di mobile JKN gitu. Kartu digital juga ada di mobile JKN. Jadi semua ada di genggaman kalau kita sudah punya aplikasi mobile JKN gitu.
Kemudian juga ada care center kita di 165. Silakan juga buat sobat CKN yang ingin menelpon ke care center kita di nomor 165 ya Isna ya. Nanti akan ada agen atau petugas yang akan menjawab keluhan atau informasi yang dibutuhkan oleh sobat CKN. Kemudian juga bisa di live kita saat sekarang di on air BPJS Kesehatan Cabang Solo di live. Nah, itu kita live 2 kali seminggu. Silahkan Sobat JKN dipantau selalu. Itu sudah bisa melakukan pendaftaran, registrasi, dan juga proses reaktivasi melalui keranjang kuning yang ada di sebelah kiri kolom komentar. Gitu. Betul sekali. Ada lagi nggak sih Kak? Oke, kita next lagi ya Kak, jawabin pertanyaan dari siapa lagi? Ini Dari Kak Putri Malu. mana Kak baca? Kak, saya kan kakak baru Malu. punya istri saya tidak. Berarti dia Gimana? Kak, saya kan kakak baru. Kenapa kok punya istri saya aktif BPJS Kesehatannya, tapi kok punya saya enggak? Oh gitu ya, baru buat kakak baru nikah ya? Wah, sepertinya Kak. Ini pengantin baru nih. Nah, BPJS istrinya aktif. Nah, itu mungkin sudah dari pendaftaran dari keluarga yang sebelumnya ikut orang tua, kartunya aktif, mungkin sebagai peserta PBI atau PBPU Pemda ataupun juga pekerja penerima upah yang masih ditanggung oleh orang tuanya gitu. Nanti silakan setelah kakak diurus lapor ke BPJS Kesehatan untuk penyesuaian data. Gitu. Iya. Next. Mana lagi ya pertanyaannya? Mana nih? Oh, sudah banyak. Nih, ada nih Kak, kenapa tiba-tiba BPJS PBI saya tiba-tiba nggak aktif katanya. Dari siapa nih? Namanya nggak sulit ya Kak? Nggak jelas ya, namanya sulit untuk dibaca ini, tapi pertanyaannya bisa dimengerti. Nah, kalau untuk PBI, JK atau peserta penerima bantuan iuran kartunya tidak aktif, itu sesuai dengan ketetapan dari Kementerian Sosial. Mungkin berdasarkan hasil validasi atau pengecekan lapangan oleh petugas dinas sosial itu bapaknya mungkin sudah masuk ke kategori desil yang tidak berhak menerima bantuan iuran. Tapi untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi dinas sosial setempat gitu. Itu ya Kakak Embul kalau nggak salah yang dibacanya. Embul. Oh iya, Kakak Embul ya. Kak Cune, ada pertanyaan lagi dari Kak Romi. Tadi Kak Cune sempat bilang bahwa untuk peserta mandiri atau peserta PBPU itu kan maksimal iurannya dibayarkan itu tanggal 10 setiap bulannya. Kalau tanggal 11 masih ditanggal gimana nih Kak? Boleh, bisa sekali. Boleh ya Kak? Dari ini Kak, kalau selama hamil nggak pernah pakai BPJS, tapi pas mau lahiran harus sesar. BPJS itu bisa dipakai nggak? Nah, jadi BPJS nggak pernah dipakai ya, terus sekarang mau lahiran sesar ya. Ya Kak. Apakah BPJS Iya, nah. persalinan itu Kak, baik itu lahiran non sesar ataupun harus sesar gitu. Iya, kalau untuk BPJS Kesehatan itu menanggung selama itu indikasi medis. Kalau memang kakaknya indikasi medis atau ada kondisi-kondisi yang memang mengharuskan kakaknya untuk disesar, dan itu memang ditanggung gitu BPJS-nya pelayanannya. Kakaknya. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya ini dari Kak Sinta Rahmadani. Halo Kak Sinta, ini di mana Kak Sintanya? Kak, kemarin saya sudah tunggu 14 hari. Kenapa BPJS saya tidak bisa dibayar dan ditangguhkan? Nah, jadi untuk peserta mandiri ini seperti itu pertanyaan.
Ini sepertinya kayak kasus-kasus tertentu ya. Barangkali Kak Sintanya proses pembayaran 14 harinya udah lewat kali dari 1 bulan, maka VA-nya atau nomor pembayarannya itu blank dan harus diupdate kembali dan menunggu 14 hari lagi gitu. Jadi Mesa sama Isna, kalau peserta mandiri mendaftar itu akan bisa melakukan pembayaran 14 hari pasca pendaftaran. Jadi kalau dia daftar hari ini, 14 hari lagi baru bisa bayar. Tetapi apabila si peserta tidak melakukan pembayaran 14 hari ditambah masa tunggu 1 bulan ke depannya, maka di bulan berikutnya itu tidak bisa lagi melakukan pembayaran dan harus melakukan reaktivasi kembali untuk VA-nya agar terbuka kembali gitu. Jadi sayang dong ya Kak ya, harus nunggu 14 hari lagi. Kita lupa. Iya. Setiap peserta mandiri yang mendaftar ini nanti diberikan kertas VA ya Kak, nomor pembayaran ya maksudnya ya Kak ya. Iya, nomor pembayaran. Nah, itu segera lakukan pembayaran pertama setelah masa 14 harinya berlalu gitu. Jangan sampai menunggu 1 bulan lagi ke depannya. Maka itu VA-nya akan blank gitu. Gitu. Oke, Kak Cuni. Kak, saya mau tanya, anak saya kan BPJS-nya mandiri, bayar tiap bulan, tapi kok dicek jadi gak aktif ya? Nih dari kakak si Ciki. Anaknya terdaftar Oke, bulan, tapi tidak. Ya. Ini gimana tuh Kak? iya. Nah, mungkin kita cek dulu keaktifan pesertanya. Ini barangkali anaknya masuk ke kategori BBL yang belum update NIK. Jadi kalau BBL belum melakukan update NIK 3 bulan paling lama setelah dia lahir, itu akan nonaktif sistematis gitu. Baiknya untuk kakak yang ini silahkan dicek melalui WhatsApp layanan kita di Pandawa agar bisa menindaklanjuti apakah memang datanya belum divalidasi atau bagaimana gitu. Langsung aja dicek ya melalui dicek mandiri oleh peserta dulu kali ya Kak ya. Iya. Kita ada layanan sobat, layanan Pandawa yang kayak cuma tadi. Boleh di-chat aja layanan Pandawa di nomor 08 11 8 165 165 yang ada di pojok atas slide kita. Kak, aku buat akun BPJS di JKN, tapi kok masuk kartu keluarga orang lain ya Kak? Oh iya, kakaknya udah download aplikasi mobile JKN Kak Cune, tapi ternyata ada anggota keluarga lain yang gabung juga di info kepesertaan di kepesertaan BPJS-nya. Iya, nah itu silakan melapor di Pandawa ya, kakak ya. Nanti akan disesuaikan dengan kakaknya gitu. Nanti akan diupdate datanya gitu. Ya, gitu ya Kakak Anissa Septiani. Ya, boleh nih sobat, kalau masih ada pertanyaan lagi langsung ketikkan saja di kolom chat kita. Insya Allah nanti kita akan jawabin satu-satu. Iya. Oke, next kita mau jawab siapa lagi? Sna? Dewi SNTK. Kakak BPJS PBI saya 3 bulan lalu dialihkan ke Mandiri. Apa bisa kalau dipakai operasi? Iya, kalau selama BPJS-nya aktif dan tindakannya itu indikasi medis itu bisa ya Kak ya. Tetap untuk alurnya kita kemana dulu nih Kak kalau mau berobat? Iya, kalau untuk alur pelayanannya kita ke FKTP dulu. FKTP itu ada puskesmas, ada dokter keluarga, ada klinik di tempat sobat JKN terdaftar. Nanti diakses dulu ke sana, nanti akan diberi rujukan kalau memang membutuhkan pelayanan tingkat lanjutan ke rumah sakit gitu. Oke. Wow, ada lagi ya, Mbak. Nah, ini ada pertanyaan dari Emilia Ilham, Kak. Saya BPJS Solo, PBI, Kak, tapi domisili di Sungai Rumbai. Rencana mau operasi, apa bisa pindah vaskes, Kak?
Jadi kakaknya BPJS PBI. pemerintah PBI ya. Kalau PBI JK itu berlaku nasional. Boleh. Oke, berarti boleh ya Kakak Emilia Ilham. Oke. Ya, kecuali kakaknya PBI-nya yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya misalnya. Kemudian datang ke Solo untuk berobat, kemudian mau pindah FKTP di Solo itu nggak boleh gitu. Oke, ini ada lagi Kak dari Kakak Eva Diasti. Kak, Vaskes bisa pindah berapa kali katanya? Dia bertanya Kak, jadi Vaskes bisa pindah berapa kali? Boleh. Iya, Vaskes boleh pindah dengan ketentuan sekali 3 bulan. Jadi kalau udah pindah sekarang tanggal 11 nanti akan aktif di tanggal 1 bulan berikutnya. Kemudian 3 bulan ke depannya itu nggak boleh pindah. Nanti setelah lewat 3 bulan baru bisa pindah lagi. Jadi nggak ada batasannya. Cuman batas waktu pemindahannya ada. Cuman batas berapa kali mau pindahnya nggak ada. Selama waktu yang sudah dibatasi itu diikuti. Karena di sini datanya karena memang sistem Itu ya Kakak Eva Diasti. Nah, ini ada lagi nih Kak. dua C saya coba cek dulu ya. Kak, 3C. aku punya BPJS dari tempat kerja, tapi sekarang sudah dinonaktifkan oleh perusahaan. Itu ada tunggakan nggak Kak? Kamu sudah pensiun kan, jadi Enggak, karena sekarang itu statusnya nonaktif dari perusahaan, jadi tidak ada tunggakan. Nah, untuk kakak ini silahkan diregistrasi kembali BPJS-nya, baik itu dari pemerintah, daftar ke pemerintah daerah, atau mendaftar mandiri menjadi peserta mandiri dan melakukan pendaftaran di keranjang kuning kita. Ya. Silahkan klik keranjang kuning di sebelah kiri kolom komentar. Nanti akan ditindaklanjuti H+1 setelah live ini. Oke, begitu ya Kakak Unda. Kakak harus registrasi lagi nih. Nah, sekarang mana nih? Aduh, hilang. Bentar Kak. Nah, ini dari Bang Ihsan. Kak, izin nanyo, wak BPJS orang Solo gratis. Wak kini domisili Padang. Kalau dia pindah Vaskes gimana Kak? Nggak boleh. Boleh ya Kak? Kalau domisili sudah di Padang, artinya BPJS dari pemerintah daerah Solonya itu nggak berlaku lagi. bulan mulai pensiunnya kemarin belum. Nah, kita dari Kakak Candy. Kalau bayaran iuran BPJS tanggal 11, terus di tanggal 12 ada ranap atau rawat inap, apakah kena denda Kak? Iya, denda Akhirnya di itu puskesmas akan ya, terbit apabila peserta menunggak 1 bulan, kemudian membayar iuran dan mengakses pelayanan rawat inap. Nanti akan ada muncul denda layanan sesuai dengan pelayanan di rumah sakitnya. Gitu. Gitu ya Kakak Candy. Oke, ini nah ini. Ibu boleh coba dicek lagi sama petugas apoteknya, kita udah ada datanya. Harusnya sekarang kelasnya sudah kelas 1 sih. Kemarin ibu berobat ke polimatanya hari apa? Yang ke dokter matanya kemarin hari apa? Iya, bagaimana? Sekarang Kak, Kakak ini ada Hari ini ya. Tanggapan dari peserta Mami Arahan ya. Untuk nomor Pandawa, bagaimana kita untuk pelayanan administrasi itu juga kita juga bisa secara online lewat Pandawa. ya. Bisa diakses aja di nomor 0811 8165. Katanya udah diupdate, coba dicek lagi. Bisa lihat di pojok atas kita, ini bisa langsung dicat aja. Untuk pengecekan info pesertaan bisa lewat Pandawa atau lewat mobil. Nanti petugas apoteknya juga sambil koordinasi sama kita. Dari Kakak Anissa, ya Kakak Anissa, saya lihat. Ya. Nah Kak, ini ada lagi nih pertanyaan dari Mami Arhan. Kak, BPJS saya ada tunggakan berbulan-bulan. Itu aja, apakah sudah terganti BPJS gratis Kak? Kalau BPJS-nya ada tunggakan, maka akan ada tunggakan terus ya, selama tunggakannya belum
lunasi. Nah, kemudian apakah sudah berganti ke PBI atau ke yang dibantu oleh pemerintah? Itu silahkan dilakukan pengecekan mandiri. Bisa melalui WhatsApp Pandawa kita, bisa juga melalui aplikasi mobile JKN. Nanti dicek sekarang itu status kepesertanya apa, apakah masih peserta mandiri juga atau sudah dialihkan ke peserta penerima bantuan iuran. Kalau sudah dialihkan ke peserta penerima iuran, artinya kartunya sudah aktif namun tunggakannya tidak hilang, tunggakannya masih melekat kepada pesertanya, dan itu bisa dicicil melalui program Rehab gitu. Tapi kalau kepesertaannya masih peserta mandiri, artinya masih nonaktif karena menunggak, dan silakan lakukan pembayaran untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya dan dapat mengakses pelayanan kembali gitu. Oke, itu ya jawabannya Mami Arhan. Ya, selanjutnya dari Teh Iyeng. Kak, suami asalnya PBI tapi jadi nonaktif, tapi sekarang jadi otomatis ikut aku di pabrik, emang kayak gitu? Suaminya udah bekerja berarti ya? Ya Kak, asalnya sebelumnya suaminya tuh PBI Kak. Nah terus nonaktif. Nah sekarang ikut kakaknya di pabrik, emang gitu Kak katanya? Otomatis ikut? Otomatis ikut kakaknya. Ya, yang Teh Iyeng ini. Kalau untuk kepesertaan yang ikut otomatis kepada tanggungan yang sudah bekerja, itu hanya untuk istri atau suami yang bekerja. Misalnya yang bekerja itu suaminya, maka yang otomatis ikut itu adalah istri dan anak sah maksimal 3. Kalau status hubungan keluarganya adalah adik, kakak, orang tua atau mertua, itu tidak otomatis atau tidak boleh menjadi tanggungan dari si pekerja tadi. Yang menjadi tanggungan oleh pekerja hanya istri atau suami yang sah, kemudian anak yang sah yang ada tertera pada kartu keluarga. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak dari Kakak Kenda Sylvia. Pertanyaannya, Kak mau tanya, apakah bisa merubah BPJS Mandiri menjadi BPJS pemerintah? Kalau bisa gimana caranya? Bisa sekali, silahkan menghubungi dinas sosial atau dinas kesehatan setempat. Gitu. Ya, gitu ya Kakak Kenda Sylvia. Selanjutnya, ya. Oke, makasih Kak, sama-sama Kakak Teh Iyeng. Selanjutnya, ini Kak dari Kakak Liplop. Kak, cara nambah anggota yang sudah punya BPJS ke mobile JKN gimana? Apa harus ke kantor? BTW saya PBI katanya Kak. Nambah anggota yang sudah punya BPJS. Iya, datanya harus kita validkan dulu. Artinya kita harus mengurutkan satu kepesertaan dia. Jadi kalau Kak Liplopnya itu kepala keluarganya, kemudian istrinya berada pada kepesertaan yang berbeda, maka harus kita gabungkan dulu kepesertaannya satu kakak. Nanti pada pas Kak Liplopnya membuka aplikasi mobile JKN itu sudah otomatis sesuai urutan di kakak. Gitu. Oke, gitu ya Kakak Liplop. Ya, selanjutnya ada nih dari Kakak Winda yang tadi Kak. Kak, karena BPJS aktifkan oleh perusahaan JKN-nya nggak bisa dibuka. Nomor HP juga sudah ganti dari lama, Kak, katanya. Ini yang apa tadi deh? Yang pabrik tadi, Kak? Kak, karena BPJS dinonaktifkan oleh perusahaan JKN-nya nggak bisa dibuka. Nomor HP juga sudah ganti dari lama ya, Kak. Iya, silakan saja akses ke Pandawa kita untuk update data email maupun nomor handphone untuk kemudian melakukan klik lupa password pada aplikasi mobile JKN-nya. Gitu. Diupdate dulu datanya Kak Winda. Nah, untuk update data tidak harus datang ke kantor, bisa di WhatsApp layanan BPJS Kesehatan di 0811 8165 165 yang ada di pojok atas gitu. Oke.
Ayo, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ayo, silakan. Itu yang ada Kak Strawberry ya. Namanya Strawberry aja satu. Ya, suami sudah ada perusahaan atau sudah otomatis ganti, Kak? Gimana? Yang kakak Strawberry tadi itu dia bilang jika suami sudah ada perusahaan apa sudah otomatis ganti, Kak? Ya, harus dipastikan lagi ke PIC-nya. Apakah PIC-nya sudah mendaftarkan suaminya ke BPJS Kesehatan melalui perusahaan. Gitu. Iya. Kalau sudah dihandle oleh perusahaan, oleh PIC perusahaan ke BPJS Kesehatan, maka otomatis kartu suami dan istri dan anak-anaknya tuh aktif kembali. Kalau sudah melakukan pendaftaran dari perusahaannya. Pertanyaan. Oh ya, sebelum itu kita makasih banyak ya Sobat JKN yang masih stay tune di live kita sore hari ini. Insya Allah nanti kita akan menyamakan sampai pukul 5 sore. Jadi bagi sobat yang masih ingin bertanya atau mau kasih tanggapannya juga bisa lewat kolom chat kita. Insya Allah nanti kita akan jawabin pertanyaannya satu persatu. Nah, ngomongin tentang fitur-fitur atau kanal-kanal layanan BPJS Kesehatan, selain tatap muka, kita ulangi lagi nggak apa-apa ya Kak Cune ya. Ini ada aplikasi Mobile JKN. Mungkin di sini sobat udah ada yang pakai aplikasi Mobile JKN, atau kalau yang belum, kita mau perkenalkan juga sedikit ya Husna ya. Jadi di Mobile JKN itu ada fitur-fitur apa aja? Mungkin boleh Kak Cune dijelaskan dulu Pak di aplikasi Mobile JKN itu. Iya, di aplikasi Mobile JKN itu banyak sekali fiturnya. Ada fitur info peserta, info pembayaran, info premi, info riwayat pelayanan, info vaskes tingkat pertama terdekat untuk dapat antrian pelayanan di FKTP juga di Mobile JKN, untuk mendaftar antrian online di rumah sakit juga melalui aplikasi Mobile JKN, kemudian untuk mendapatkan kartu digital juga pada aplikasi Mobile JKN, kemudian untuk melakukan pembayaran cicilan untuk peserta mandiri yang menunggak itu ada menu rehab di aplikasi Mobile JKN. Dan yang gak kalah penting, di aplikasi Mobile JKN kita juga bisa melakukan cek screening kesehatan. Jadi berdasarkan pola hidup kita nanti akan ditanya-tanya nih sama aplikasi Mobile JKN. Nah, apakah ada risiko ini, apakah ada keluarga berisiko penyakit ini. Nah, nanti silahkan Sobat JKN dijawab pertanyaan dari screening kesehatan yang ada di aplikasi Mobile JKN, dan nanti akan dikeluarkan secara otomatis nanti berdasarkan jawaban-jawaban kira-kira Sobat JKN itu berisiko penyakit apa gitu. Sudah sangat kompleks sekali ya Kak untuk fitur-fitur yang ada di Mobile JKN. Jadi boleh ya Sobat? Sangat kompleks sekali. Ya, benar banget. Jadi bisa di-download lewat Play Store, App Store. Nah, ini nanti bisa diakses aja aplikasi Mobile JKN. Oh ya, kita sudah tidak ada lagi cetak-cetak kartu fisik ya Kak Cene saat ini. Iya, kita tidak bisa lagi cetak kartu fisik karena kita sudah memakai sistem single identity, yaitu cukup dengan KTP saja itu kita sudah bisa mengakses pelayanan karena kita sudah berbasis ke NIK online gitu. Kalau mau kartunya, bisa kita aksesnya kartu digital ya Kak, lewat aplikasi Mobile JKN. Iya, benar sekali. Akses kartu digital yang ada pada aplikasi Mobile JKN. Oh iya Kak, tadi Kak Cune juga bilang salah satu fiturnya tentang pendaftaran menu rehab. Rehab ini apa sih Kak? Boleh nggak Kak perkenalkan sedikit ke sobat kita? Rehab itu adalah diperuntukkan bagi peserta mandiri yang menunggak bisa membayar tunggakannya dengan cicilan, yaitu proses pembayaran bertahap. Jadi nanti iuran yang tertunggak bisa dibayar setiap bulannya sesuai kemampuan. Nanti bulan ini mau bayar 2 bulan dulu yang tertunggak, atau bulan depan cukupnya cuma untuk 1 bulan yang tertunggak. Nah, itu bisa dicicil sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke Kak Cune, next kita lanjut jawabin pertanyaan lagi dan sobat JKN kita.
Kak, di bagian mananya chat Pandawanya mengenai masalah data masuk ke data kakak orang lainnya, Kak? Oh Ke iya, administrasi saja, ke administrasi. jadi di Pandawa itu ada 3 ya, Kak, ya? Administrasi, informasi, dan pengaduan. Jadi Kakak Anissa pilih aja, Kak, Iya. di bagian administrasi. Iya, administrasi. Terima kasih untuk Sobat JKN yang masih stay di live kita sore hari ini. Kita masih nungguin nih pertanyaan-pertanyaan dari Sobat JKN semua yang barangkali selama ini masih banyak ragunya atau kalau mau curhat pun juga bisa ya, Kak. Kalau chat kita kalau ada kendala. Nah, ini kayaknya ada pertanyaan lanjutan deh dari Kak Liplop. Tadi saya tanya ke live sebelah, katanya tidak bisa karena beda segmen, harus bikin akun baru. Gimana tuh, Kak? Nah, iya, ini kayaknya untuk penggabungan di aplikasi mobile JKN tadi. Nah, ini contoh ya Kak Liplop ya. Kalau Kak Liplop satu kakak itu punya 4 keluarga, misalnya suami, istri, anak 2, kemudian kepesertaannya sama-sama PBI, tetapi pada BPJS Kesehatan terdaftarnya terpisah-pisah. Misalnya kakak dan anak itu satu kepesertaan, sehingga pada saat kakak buka aplikasi mobile JKN yang ada hanya kakak dan anak saja satu, suami dan anak satunya lagi terpisah lagi. Nah, itu silakan akses di Pandawa untuk menyatukan datanya menjadi satu kepesertaan PBIJK. Itu bisa mobile JKN-nya jadi satu. Tapi lain hal kalau kakak dan suami itu beda segmen. Misalnya Kak Liplop PPU, pekerja penerima upah di suatu perusahaan swasta, dan suami juga bekerja misalnya di P3K daerah gitu. Nah, itu nggak bisa mobile JKN-nya disatukan karena memang beda segmennya gitu. Dan pendaftaran kakak dan suami pun juga memang berbeda gitu. Oke, gitu ya kakak ini vlog yang tadi. Ini sekarang menuju nih. Ini kak, ada dari kakak LH. Kak, BPJS teman saya masa premi, tapi perusahaan tempat dia kerja dulu udah nggak ada. Gimana cara aktifin lagi? Masa premi ini maksudnya perusahaannya nunggak ya, kemudian perusahaannya sudah tidak ada gitu ya. Mana tuh kakak LH? Iya, ini ya kakak LH. Oh iya, ini kita Ya, dipastikan dulu perusahaannya. Apakah perusahaannya yang menunggak atau bagaimana gitu. Oke, untuk Sobat JKN, ya diminta katanya untuk pengurusan pendaftaran baru peserta JKN ataupun reaktivasi itu bisa diinputkan saja Sobat JKN semua di formulir kuning kita di sebelah kolom chat. Iya, nanti diinputkan saja Sobat dan nomor handphone aktifnya karena nanti segera akan dihubungi oleh petugas terkait pendaftaran maupun reaktivasi. Iya, benar sekali Mei. Untuk pendaftaran dan reaktivasi peserta itu bisa langsung di live ini dengan mengisi formulir yang ada di keranjang kuning sebelah kolom komentar. Nanti akan ditindaklanjuti H+1 setelah live. Kayaknya Isna kalau kakak ngomong keranjang kuning langsung senyum gitu ya. Kebiasaan belanja di keranjang kuning ya. Iya, CO di keranjang kuning. Makasih untuk Sobat JKN kita yang masih stay di live sore hari ini. Ada kakak Elka, ada Mas Kurniawan, ada kakak Ardi, ada kakak Emoticon Kodok ini, ada Novia, Dino Pantoni, dan Ayah Fan. Boleh Sobat, kalau masih ada pertanyaan atau tanggapan seputar info JKN bisa langsung ditanyakan aja di kolom chat kita. Akan dijawab langsung oleh Kak Suni. Tampaknya masih semangat ya Kak ya, makin sore makin semangat ya Kak. Iya, semangat selalu. Jangan lupa bagi Sobat JKN yang ingin melakukan pendaftaran dan reaktivasi, silakan akses keranjang kuning ya Isna di sebelah kiri kolom komentar. Nanti akan kita proses H+1 setelah live ini. Untuk teman-teman yang ingin mengakses BPJS Kesehatan dari rumah juga bisa ke
Pandawa di 08 11 8 165 165 gitu. Iya Kak June, karena sekarang ini kan kanal-kanal kita udah nggak terbatas lagi ya Kak ya. Kalau seandainya Bapak Ibu, Iya. Bang semua terkendala ke kantor BPJS Kesehatan langsung, itu sudah semakin dipermudah, bisa diurus secara online lewat aplikasi-aplikasi tadi, mobil JKN, Pandawa atau Care Center. Nah sekarang kita juga rutin nih Kak mengadakan live TikTok seperti ini, dan insya Allah dalam minggu ini kita ada jadwal lagi besok sore, insya Allah nanti kita akan infokan lagi Kak. Jadi untuk pendaftaran maupun reaktivasi itu bisa melalui live TikTok kita. Iya, betul sekali. Iya, benar sekali. Jadi BPJS ini sudah hadir menyapa di semua kalangan ya, Nih. Bisa mengakses lewat live sambil scroll TikTok bisa, sambil rebahan lewat WhatsApp bisa, sambil lihat aplikasi juga bisa gitu. Jadi sudah sangat mudah untuk diakses BPJS-nya. Oh iya, Sobat JKN kita juga ada sosial media, selain TikTok kita ada IG juga, boleh di follow juga akun BPJS Cabang Solo. Di situ kita juga rajin nih Kak share informasi seputar program JKN. Jadi boleh dipantengin juga Instagramnya kita Sobat. Oke, kita masih ada pertanyaan lagi dari 6 bulan BPJS nggak dibayar, apa BPJS dimatikan? Nah, ini gimana nih Kak? Udah 6 bulan nggak dibayar-bayar Kak, apakah BPJS kesehatannya nanti statusnya mati gitu? Status kepesertaan. Iya, untuk BPJS Kesehatan Mandiri sudah tidak melakukan pembayaran 1 bulan itu sudah nonaktif kartunya gitu. Jadi kalau Sobat CKN bayar bulan ini sampai bulan depan tanggal 10 itu kartunya masih aktif. Kemudian bulan berikutnya itu kan sudah ada tagihannya lagi ya Isna ya. Nah, itu harus segera dibayar. Apabila tidak dilakukan pembayaran di bulan berikutnya, itu kartunya sudah otomatis nonaktif menunggak. Apalagi ini 6 bulan tentunya sudah tidak aktif gitu. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari chat I1, maaf. Kak, untuk keluarga tertanggung PPU baru masuk atau aktif, apa bisa langsung dipakai KRS? Iya, kalau sudah masuk ke BPJS Kesehatan dan kartunya aktif itu sudah bisa mengakses pelayanan kita. Yang penting sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oke, ini ada lagi nih Kak pertanyaannya dari Kakak Dery. Dari Abang Dery ini pertanyaannya, Kak, saya daftar punya anak tapi saya telat bayar 2 minggu. Pas mau bayar itu nggak bisa. Iya, itu tadi yang kita bahas pada awal tadi. Peserta mandiri yang sudah mendaftar itu baru bisa dibayar 14 hari setelah pendaftaran. Kemudian dari 14 hari itu ada masa tunggu sampai 1 bulan. Apabila sudah lewat dari 1 bulan itu tidak dilakukan pembayaran juga, maka status kepesertaannya itu tidak bisa dilakukan pembayaran atau VA-nya blank gitu. Jadi harus kita update lagi VA-nya dan menunggu kembali 14 hari gitu. Jadi buat Sobat JKN yang sudah mendaftar mandiri, segera lakukan pembayaran pada hari ke-14 setelah pendaftaran. Biasanya pada kertas virtual account-nya itu sudah ada bisa dibayar pada tanggal segini gitu. Nah, itu langsung dilakukan pembayaran di saat itu. Atau bisa dilakukan pembayaran beberapa hari setelah itu. Dia ada dikasih waktu tenggang sampai 1 bulan. Tapi kalau udah lewat dari 1 bulan, itu nomor pembayarannya nggak bisa diakses lagi atau tidak bisa dibayar lagi. Dan harus melakukan reaktivasi atau Diupdate lagi ya Kak? diupdate lagi VA-nya. Maka menunggu lagi 14 hari gitu. Oke, itu makasih, ya Bang Kak Juni. Dery. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dari Kakak Andisa. Kak, saya mau bertanya, kalau BPJS kesehatannya ditanggung oleh pemerintah, apa saya harus bayar tagihan atau tunggakan yang dulu? Saya tunggakan lama ini Kak. Iya, harus dibayar karena tunggakan itu melekat
ke pesertanya. Walaupun sudah pindah segmen, tapi iurannya itu tidak hilang gitu, atau tunggakannya tidak otomatis hilang, akan dibawanya gitu. Tapi kan sekarang kita sudah ada rehab ya Isnaya yang ada di aplikasi mobile JKN tadi, jadi tidak terlalu berat lah rasanya kalau tunggakan yang sebelumnya itu dicicil saja. Oke. Wah, makin banyak nih yang bertanya, Kak. Jadi yang mana yang Gas. Bentar. Tunggu. Kak, BPJS saya tiba-tiba dinonaktifkan. Itu gimana ya, Kak, buat diaktifkan lagi? Iya, tiba-tiba dinonaktifkan oleh siapa? Karena ini sepertinya peserta mandiri ya, peserta penerima bantuan iuran. Nah, kalau untuk mengaktifkan kembali itu silahkan ke dinas sosial atau dinas kesehatan setempat untuk memastikan apakah dia masuk ke kriteria masyarakat yang penerima manfaat lagi atau tidak. Nih, ada lagi nih dari Abang Sonic titik Y 97. Kak, kami dapat BPJS PBI. Cuman yang aktif cuma saya dan ayah saja. Apa bisa ibu saya ditambahkan? Bisa, itu silahkan melapor tadi yang untuk PBI pusat itu ke dinas sosial, kalau untuk kota Solo yang dari pemerintah daerahnya ke dinas kesehatan sesuai dengan kabupaten kota masing-masing. Bisa ke dinas sosial, bisa juga ke dinas kesehatan gitu. Pak, ini ada pertanyaan dari Kim Ara. Mau tanya kalau habis bikin BPJS, apakah langsung bisa berobat atau gimana, Kak? Iya, BPJS-nya yang mana dulu? Kalau BPJS Mandiri itu harus menunggu masa reaktivasi 14 hari. Masa validasi namanya itu, validasi data dulu. Setelah daftar 14 hari baru bisa dibayar dan aktif gitu. Kalau BPJS-nya dibayarkan oleh perusahaan itu biasanya aktifnya di bulan depan, tanggal 1 bulan berikutnya. Kalau didaftarkan bulan ini gitu. Jadi Kakak J, untuk yang BPJS yang sudah tidak aktif, apakah bisa diaktifkan lewat JKN? Untuk mengaktifkan kepesertaan JKN itu yang dari pusat, dari PBI pusat itu harus ke dinas sosial gitu. Kalau yang mau gratis lagi, tapi kalau mau beralih segmen membayar sendiri itu silahkan mendaftar di WhatsApp layanan kita. Itu nanti akan diproses oleh agen-agen yang sudah ada. Oke. Selanjutnya dari Kakak Pawati. Kak, kenapa ya waktu login ke Mobile JKN itu tidak diproses? Diproses ini maksudnya berarti tidak bisa login ya Kakak Pawati? Kakak Pawatinya masih join tidak di? Mungkin ini bisa jadi kalau tidak kendalanya tidak login, ini karena tidak valid ya Kak nomor handphonenya. Nomor handphone yang daftaran dengan nomor handphone yang diloginkan. Jadi nanti kita bisa bantu Kakak kalau seandainya tempat di kantor PJS kita ada duta Mobile JKN, nanti bisa dibantu login kembali di akun Mobile JKN. Oke, Kak Cuni, kita tinggal waktunya tinggal 4 menit lagi. Iya. Iya, kita ingatkan kembali lagi Mei untuk Sobat JKN yang ingin akses pelayanan kita di WhatsApp itu ada di 0811 8165 165. Kemudian yang mau
menelpon call center kita bisa di 165 dan juga bisa melalui aplikasi mobile JKN. Juga ada BPJS keliling ya Mea, Isna ya. Nah, kita juga ada nanti spot-spot BPJS keliling. Nah, itu Sobat JKN bisa akses pelayanan tatap muka di sana gitu. Terkadang di kelurahan, terkadang di puskesmas, terkadang di sekolah, terkadang di dinas. Jadi, Sobat JKN apabila melihat ada standnya BPJS Kesehatan, itu silahkan ke sana untuk mengakses pelayanan gitu. Yang ingin melakukan pendaftaran dan reaktivasi di live ini juga bisa di keranjang kuning sebelah kiri kolom komentar. Nanti akan ditindaklanjuti H+1 setelah live ini. Ya Isna ya, jangan lupa klik keranjang kuning Isna. Benar banget. Tapi nomor handphonenya harus yang aktif Iya. ya, Kak. Biar tidak kendala nanti saat dihubungi oleh petugas. Iya. Tak terasa kita 2 menit lagi akan berpisah nih Sobat. Terakhir Iya, 2 menit lagi kita akan berpisah dan akan ketemu lagi besok sore dengan bintang tamu yang berbeda yang lebih kece lagi tentunya. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Nah, Terima ini, Kak, kasih tahu nggak, untuk Kak? Sobat JKN. Iya. Boleh, satu lagi boleh. Untuk persyaratannya apa aja Kak yang harus dibawa untuk mengkonsumsi positif yang tidak aktif? Iya, bawa kakak aja ke ini mau dibawa kemana? Ke dinas sosial atau ke BPJS Kesehatan nih? Ini kayaknya ada judul lagunya nih. Mau dibawa kemana? Iya, biduan ternyata ya. Kalau mau mengaktifkan kembali dari bantuan yang di pemerintah, itu bawa kakak saja ke dinas sosial atau ke dinas kesehatan setempat. Tapi kalau mau aktif kembali dengan segmennya berbeda atau peserta mandiri, nah itu bisa diakses di WhatsApp saja di 08 11 8165 165 tanpa harus ke kantor. Nanti akan dibantu persyaratannya apa dan dilengkapi di WA itu. Tapi kalau Sobat JKN-nya mau berkunjung ke BPJS Kesehatan setempat juga bisa dengan membawa kakak, KTP, Martrai 10.000 untuk auto debitnya nanti gitu. Oh iya, ya tadi terakhir ya Kak, saat ini kan kita terkait pembayaran sama Pak tadi cara pembayaran untuk itu sudah banyak ya Kak, bank ATM, bank langsung atau lewat visual sudah bisa kita lakukan pembayaran di sana. Terus yang tidak kalah penting juga sobat, sekarang kita sudah ada sistem pembayaran auto debit juga ya Kak. Iya, untuk pembayaran agar Sobat JKN tidak lupa-lupa lagi ya, lupa lagi bayarnya. Itu silahkan Sobat JKN aktifkan auto debitnya. Bisa lapor ke bank langsung untuk di debit otomatis dari rekeningnya atau bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan auto debitnya juga gitu. Mesa kayaknya ada yang mau minta ini nih Mesa, kasih pantun penutup dong Kak. Jujurnya Mesa Ayo Me, siapkan mainkan Me. Nah, suaranya serak-serak basah. Cakep. Tak terasa kita harus Cakep. berpisah. Ais Begitu cakep. aja. Begitu aja deh Kak pantunnya. Next kita persiapan lagi ya Kak. Kalau boleh, kalau aku akan siapkan pantun yang menarik. Oh, mantap. Oke, kalau kita ketemu lagi Sobat JKN besok Sobat 4 Mei. Kita Tapi besok bagusnya amannya di tanggal 4 Juni. dan juga di Instagram dan Karena takut kalau dinonaktifkan ini Iya, dia ternyata nanti buat Sobat JKN yang pertanyaannya belum bisa kita jawab sore ini, silahkan live bergabung lagi besok sore bersama bintang tamu yang lebih dalam kondisi keren lagi. Terima kasih Sobat JKN, terima kasih Mesa dan Isna untuk keseruannya sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi Juni aja, 4 Juni ya. Tapi kan sekarang kartunya aktif aman. Takutnya jangan ya.